Amerika Serikat setuju untuk mencairkan aset Iran yang dibekukan senilai 24 miliar dolar AS. Pencairan aset Iran menjadi salah satu poin yang diajukan Iran untuk kesepakatan damai. Dilansir dari media Middle East Monitor, Presiden AS Donald Trump dilaporkan setuju untuk mencairkan aset Iran yang dibekukan. Aset tersebut senilai 24 miliar dolar AS atau setara 390 triliun rupiah. Namun konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara eksplisit oleh Trump. Informasi tersebut disampaikan oleh penasihat senior pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, kepada awak media pada hari Jumat. Militer Israel terus menyerang wilayah Gaza, Palestina. 2 serangan Israel di Gaza menewaskan 3 orang dan 1 anak-anak terluka. Tiga warga Palestina dilaporkan tewas dalam 2 serangan udara Israel di jalur Gaza pada hari Sabtu. Sumber medis mengatakan seorang pekerja pemerintah kota Burej tewas setelah serangan pesawat nirawak atau drone menghantam lokasi pembuangan sampah di dekat kamp pengungsi Burej, Gaza Tengah. 2 warga Palestina lainnya tewas akibat serangan yang menargetkan sekelompok warga sipil di Khan Yunis, Gaza Selatan. Zionis Israel kembali berulah. Warga di Ramallah ditembaki gas air mata saat protes terhadap pembangunan ilegal Israel di kawasan Ramallah. Dentuman tembakan gas air mata diluncurkan militer Israel di kawasan tepi barat Ramallah. Warga yang melakukan blokade atas perluasan wilayah Israel di wilayah jajahannya di Palestina dipukul mundur dengan tembakan gas air mata yang keluar dari tank milik Israel. Warga dan sejumlah jurnalis yang meliput pelarian menghindari serangan militer Israel. Pasukan Zionis Israel membunuh 3 komandan pejuang Hamas di Gaza, Palestina. Zionis Israel merilis video serangan udara yang menargetkan 3 pejuang Hamas saat akan merencanakan serangan ke pasukan Zionis Israel di Gaza. 3 komandan pejuang Hamas diduga merencanakan serangan besar terhadap pasukan Zionis Israel. Akibat perencanaan serangan yang akan dilakukan Hamas, Zionis Israel membunuh 3 komandan pejuang Hamas. Dua pemuda menurunkan paksa bendera Israel. Rekaman video menunjukkan 2 pemuda Palestina tengah menurunkan bendera Israel. Bendera ini dipasang permukim ilegal Israel di perbukitan desa Der Abu Mashal, Ramallah, tepi barat Palestina. Tanpa kesulitan keduanya langsung menarik tiang bendera dan melemparnya. Aksi menurunkan bendera Israel sering dilakukan pemuda Palestina. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan atas berbagai serangan yang dilakukan pihak Israel, termasuk menduduki wilayah Gaza dan Palestina. Pemirsa, walau hidup di tengah perang, anak-anak Gaza selalu menemukan caranya sendiri untuk bermain. Dari bermain dengan boneka lusuh hingga mobil yang hancur akibat perang. Penuh keceriaan dan tampak tidak menyimpan beban.
Seperti inilah kebahagiaan anak-anak Gaza saat bermain dengan mobil yang hancur. Mobil ini hancur akibat serangan pasukan Zionis Israel. Tawa mereka pecah saat berhasil membuat mobil hancur ini berayun. Di tengah bayang-bayang serangan Zionis Israel, anak-anak Gaza tetap berusaha mencari kebahagiaan. Walaupun di tengah puing-puing bangunan, namun mereka tetap asyik bermain. Benda apapun seakan bisa mereka ubah menjadi mainan. Dari mobil hancur, bongkahan besi pesawat hingga boneka lusuh. Serangan Zionis Israel tidak hanya menghilangkan tempat bermain dan rumah mereka, perang juga telah menghilangkan nyawa orang tua hingga teman-teman mereka. Pusat Palestina melaporkan dalam 29 bulan serangan Zionis Israel, 21.000 lebih anak-anak Gaza meninggal dunia. Yang juga menyedihkan, lebih dari 2.000 anak Palestina hilang di Gaza. Sementara 1,1 juta anak-anak Gaza alami trauma psikologis berat, kelaparan, hingga resiko penyakit mematikan. Walaupun hidup di tengah perang dan kematian, namun anak-anak tetap anak-anak. Mereka selalu ingin bermain walau di tengah gempuran perang. Pasukan militer Israel menghancurkan terowongan kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan. Ayu sore segera kembali, usai jeda. Ya masih di Ayu sore pemirsa, serangan Israel menghantam sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. 5 orang dilaporkan tewas akibat serangan tersebut. Sedikitnya 5 orang tewas dalam serangan udara Israel di Lebanon Selatan meski gencatan senjata masih berlaku. Salah satu korban tewas adalah Ali Badi, wali kota Arihan yang meninggal dunia dalam serangan udara di distrik Jesin. Serangan juga dilaporkan terjadi di Marakeh, Faruman, serta Deir al-Zahrani. Di wilayah Deir al-Zahrani, sebuah bangunan permukiman dilaporkan hancur akibat gempuran tersebut. Serangan ini kembali memicu kekhawatiran warga Lebanon atas rapuhnya situasi keamanan wilayah perbatasan Lebanon Selatan. Pasukan militer Israel menghancurkan terowongan kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan. Terowongan bawah tanah tersebut terdeteksi drone milik Israel. Drone milik pasukan militer Israel mendeteksi kelompok pejuang Hizbullah di sebuah terowongan. Terowongan bawah tanah para pejuang Hizbullah berada di bawah Beaufort Ridge, Lebanon Selatan. Rekaman drone Israel memperlihatkan drone Zionis Israel menghancurkan terowongan tersebut. Terowongan Hizbullah disebut berfungsi sebagai pangkalan operasi militer, infrastruktur pertahanan, dan penyimpanan logistik. Militer Israel juga mencegat roket milik pasukan Hizbullah di Lebanon Selatan. 4 penangkap Iron Dome dilaporkan digunakan melawan peluru tunggal yang diluncurkan oleh Hizbullah. Ya pemirsa, konflik antara Hizbullah dan Israel di perbatasan Lebanon terus memanas. Hizbullah terus melakukan serangan presisi menggunakan drone peledak yang menembus bangunan tempat militer Israel beroperasi di kawasan Lebanon Selatan. Konflik antara Hizbullah dan Israel di perbatasan Lebanon terus memanas. Kelompok Hizbullah melancarkan serangan drone peledak dan FPV yang menargetkan posisi pasukan militer Israel, tenda tentara, hingga kendaraan lapis baja di Lebanon Selatan dan wilayah perbatasan utara. Terbaru, Hizbullah merilis rekaman serangan drone yang membidik markas militer Israel di kawasan Ababil, Lebanon Selatan.
Pasukan Hizbullah menggunakan drone Ababil dan EPV untuk menggempur markas dan kendaraan militer Israel. Drone kamikaze Hizbullah juga menargetkan pasukan di barak dan kendaraan taktis pasukan IDF. Taktik baru Hizbullah melakukan serangan presisi menggunakan drone peledak yang menembus bangunan tempat militer Israel beroperasi di kawasan Lebanon Selatan. Rentetan serangan drone secara intensif ini dilaporkan telah memicu korban jiwa di pihak militer Israel dan kerusakan pada peralatan tempur mereka. Nabati dihujani tembakan, asap mengepul di Lebanon Selatan saat Israel dan Hizbullah saling serang. Rekaman yang diambil pada hari Sabtu menunjukkan kepulan asap membumbung dari beberapa kota dan desa di kota Nabati, Lebanon Selatan, saat Israel dan Lebanon saling baku tembak di tengah gencatan senjata. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan bahwa drone Israel menargetkan kota-kota di distrik Nabatiyeh menyebabkan jatuhnya korban luka. Militer Israel sempat mengeluarkan peringatan kepada penduduk untuk mengungsi sebelum pengeboman dengan alasan pelanggaran perjanjian gencatan senjata oleh Hizbullah. Pasukan perlawanan Hizbullah menembak jatuh sebuah pesawat tidak berawak Israel di atas lembah Beka. Penembakan ini sebagai aksi balasan atas upaya Israel mencaplok wilayah Lebanon. Hizbullah merilis rekaman video saat menembak jatuh sebuah pesawat tak berawak canggih Heron 1 milik Israel di atas lembah Beka. Pesawat tak berawak ini merupakan tulang punggung kemampuan pengintaian strategis Israel seharga 10 juta US dollar per unit. Penembakan pesawat ini merupakan pukulan berat bagi Israel yang hingga kini masih terus melanggar gencatan senjata dengan menyerang Lebanon. Pemirsa, Presiden Transisi Suriah Ahmad Al-Shara membantah laporan yang beredar mengenai niat Suriah untuk campur tangan di Lebanon. Presiden Transisi Suriah menekankan bahwa seruan sedang dilayangkan untuk mengakhiri perang dan mempromosikan stabilitas serta kerjasama ekonomi antar kedua negara. طبعا مشاكل سوريا الله يكون بعوننا نحن في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، واعتقد ان هذا الشيء كمان غير صحيح. نحن نطرح ايقاف الحرب دائما وانه تكون في تقوية للمؤسسات وانه. Sementara itu, pemirsa, tim medis Lebanon menjadi garda terdepan penyelamat sejak pecah perang pada 28 Februari lalu. Mereka terus berjuang untuk mengevakuasi ribuan korban serangan Israel. Di antara puing-puing reruntuhan, tim medis Lebanon terus berjuang mengevakuasi korban serangan Israel. Dengan sigap dan sekuat tenaga, mereka tak henti menjadi garda terdepan mencari dan menyelamatkan para korban. Tim medis Lebanon tetap meluncur ke lokasi serangan meski terancam bahaya dan resiko tinggi terhantam serangan Israel. Lebih dari 3.500 korban tewas dan 10.000 korban luka telah berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat di Lebanon.